Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita bersyukur kita punya Allah yang setia, yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Segala sesuatu yang Dia mulai dalam kehidupan kita, Dia mulai dari yang baik dalam hidup kita. Bahkan Dia memberikan nyawanya, sebuah karya yang termulia Dia berikan bagi kita. Karena kasih-Nya, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita mau angkat tangan kita puji Dia. Memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah hati-Mu sekarang.
sebuah karya yang mulia Tuhan. Karya yang mulia dalam. Terima kasih karena Kau berikan hidup-Mu bagi kami Berikan Tuhan. hidup Ya Tuhan. sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu Pak. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau katakan, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Oh, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, oh Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Oh katakan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. mari sekali lagi kita mau katakan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan Terima kasih Tuhan. perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, oh Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Oh agar indah, agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Oh Tuhan, Kiramaya kami mau memuji-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang setia. Kiramaya oh haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, oh Kiramaya Kiramaya
kekuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kekuatan tangan. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Mari kita memberikan sorak-sorai bagi Allah kita yang setia. Dia Allah yang mulia, Dia yang tak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya besar bagi kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan. Kami tahu, sekali lagi kami tahu Tuhan. Kami punya Allah yang setia Tuhan. Kami tahu kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, baik kami yang beribadah di tempat ini maupun kami yang akan beribadah secara online Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang kasih-Nya begitu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang merasakan kasih Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Semangat ya Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi saya minta enggak duduk dulu, kita tetap bangkit berdiri. Saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Ibu sekalian yang merayakan. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita, amin. Damai dan sukacitanya juga melimpah dalam hidup kita dan keluarga kita, amin ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Siapa yang mau menari buat Tuhan kita? Siapa yang mau menari buat Tuhan kita? Semuanya mau menari ya pasti. Semuanya merasakan kasih Tuhan, amin. Amin. Amin ya. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah
sukacitaku kan menari. Mari kita bertepuk Dengan tangan buat Tuhan kita. sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Kami mau menari dan bersukacita bagimu Tuhan. sukacitaku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Mari kita sekali lagi mau berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yeay. Haleluya, haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Belum pernah ada Tuhan kasih di dunia ini yang seperti kasih-Mu. Terima kasih. Belum pernah ada
lagi kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kasihnya tak ada duanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan semuanya Tuhan bagimu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Dan sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan ya. Kita ini tahun baru Imlek ada di rumah Tuhan. Minggu pertama tahun 2573 ya, tahun macan air, kita ada di rumah Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang akan saya bagikan ini masih seputar kesatuan tubuh Kristus, dan subtemanya kasih Kristus sebagai dasar persatuan tubuh Kristus. Kita awali dengan 2 ayat dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, kita baca ayat 1 dulu, mari. Ayat 1 bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi firman Tuhan mengatakan supaya kita hidup dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Ya, jadi Tuhan mau kita menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kekasih-kekasihnya Tuhan adalah orang-orang yang mau menuruti firman Allah, yang mau melakukan firman Allah, itu disebut sebagai anak-anak yang kekasih atau anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Allah, yaitu anak-anak Tuhan yang menjadi penurut-penurut Allah atau penurut-penurut firman Allah atau pelaku-pelaku firman Allah. 2, dan kita baca 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ya, sebagaimana Kristus Tuhan Yesus telah mengasihi kita, biarlah kita juga hidup di dalam kasih. Jadi pertama, sebagai anak-anak yang kekasih, kita hidup dalam kasih. Dan kedua, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, Tuhan Yesus telah mengasihi kita, Tuhan mau kita juga hidup di dalam kasih. Jadi Allah menghendaki supaya anak-anak Tuhan menjadi penurut-penurut atau pelaku firman Allah, yaitu agar anak-anaknya hidup dalam kasih. Supaya anak-anak Tuhan hidup di dalam kasih, ini yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas mengapa Allah menghendaki anak-anaknya hidup dalam kasih, yaitu karena kasih adalah dasar atau fondasi yang sangat kuat untuk membangun persatuan tubuh Kristus. Jadi Allah menghendaki gereja Tuhan, tubuh Kristus, jemaat hidup dalam kasih Kristus, karena itu akan menjadi fondasi atau landasan yang kuat, sangat kuat bagi gerejanya untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Ya, jadi kasih itu fondasi yang sangat kuat untuk membangun persatuan tubuh Kristus. Mengapa demikian? Ya, ada beberapa hal yang kita mau lihat next. Yang pertama, karena kasih itu lemah lembut. 1 Korintus 4 ayat 21.
apakah yang kamu kehendaki? Haruslah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut. Jadi kasih itu lemah lembut. Ya. Ya. Kasih itu lemah lembut, saudaraku. Dan kita tahu lemah lembut sangat baik, ya sangat bagus sebagai fondasi untuk membangun persatuan tubuh Kristus. Ya, sikap lemah lembut. Tapi sebaliknya, sifat keras dan berangasan sangat mudah merusak persatuan tubuh Kristus. Jadi kalau ada orang hatinya lemah lembut, sikapnya lemah lembut, itu akan menjadi modal dan fondasi yang kuat untuk gereja membangun tubuh Kristus. Ya, sifat lemah lembut, sikap lemah lembut ini sangat bagus sebagai fondasi persatuan tubuh Kristus. Tapi sebaliknya, kalau orang punya sifat berangasan, sifat keras, nah itu akan mudah merusak persatuan tubuh Kristus. Akan sangat mudah menjadi rusak oleh sikap yang berangasan dan keras. Tapi sikap yang lemah lembut itu akan menjadi fondasi yang sangat kuat, sangat bagus untuk membangun tubuh Kristus. Yang kedua, kasih itu memaafkan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni atau saling memaafkan. Ya, kasih itu saling mengampuni atau saling memaafkan. Ya, kita kembali melihat orang yang pemaaf mudah membangun persatuan tubuh Kristus. Tapi orang yang pendendam mudah merusak persatuan tubuh Kristus. Ya, jadi sifat memaafkan ini sangat berguna untuk membangun persatuan tubuh Kristus. Tapi sifat dendam, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, itu mudah merusak dan menghancurkan persatuan tubuh Kristus. Kalau ada dendam, keparahan, kepahitan, sakit hati, itu pasti mudah merusak persatuan tubuh Kristus. Ya, jadi kasih itu dasar yang sangat kuat, kasih Kristus. Dasar atau fondasi yang sangat kuat untuk membangun persatuan tubuh Kristus. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kita. Kasihnya Tuhan mengampuni kita, kita belajar untuk mengampuni, tidak mendendam, tapi memaafkan, mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kita. Dan sifat mengampuni, memaafkan ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk kita membangun persatuan tubuh Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kasih itu murah hati. Ya, kasih itu murah hati. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Kasih itu murah hati. Dan sama juga kalau orang murah hati itu sangat berguna, bermanfaat, menjadi dasar untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Karena orang yang murah hati mudah bersatu dengan saudara-saudara yang lain di dalam kesatuan tubuh Kristus. Tapi kalau orang tidak murah hati, ya misalnya pelit dan sebagainya, itu tidak mudah untuk membangun persatuan di dalam tubuh Kristus. Keempat, kasih itu tidak sombong. Ya, tadi ayatnya sudah kita baca, 1 Korintus 3 ayat 4. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, di mana-mana orang yang sombong itu sulit untuk bersatu dengan orang yang lain, ya. Apalagi kalau sama-sama sombongnya, ya. Si A sombong, si B sombong, ya, si A dan si B ini pasti sulit untuk akur, sulit untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus, karena masing-masing merasa dirinya lebih dari orang lain, ya. Si A kalau dia sombong dia merasa lebih dari si B. Demikian juga sebaliknya, si B yang sombong merasa lebih dari si A. Tidak menghargai, mungkin tidak menghormati, tapi menghina dan merendahkan si A. Demikian juga si B tadi. Maka orang yang saling merendahkan, ya, sulit untuk bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus. Tapi orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, orang yang murah hati, ya, ini sangat mudah, ya, menjadi dasar atau fondasi yang sangat bagus untuk adanya persatuan di dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan umatnya. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan supaya gereja, jemaat, tubuh Kristus ini hidup dalam kasih. Karena kasih, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga menjadikan kasih sebagai dasar untuk kita hidup bersatu dengan jemaat yang lain, dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu murah hati. Orang yang rendah hati, tidak sombong, mudah membangun persatuan tubuh Kristus. Tapi orang yang sombong merusak dan menghancurkannya. Ya, kita akan sambut firman Allah dengan pujian, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan ajari kami untuk saling mengasihi,
mengasihi dengan kasih-Mu Tuhan, kasih yang lemah lembut, kasih yang memaafkan, kasih yang murah hati, kasih yang rendah hati, tidak menyombongkan diri, tapi meninggikan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini dengan kasih Tuhan, hati kasih-Mu Tuhan. Kasih, ajarilah kami Tuhan, kasih Tuhan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati firman-Mu agar tidak sekedar menjadi teori, tapi praktek sehari-hari yang kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Hati kasih Yesus yang nampak nyata dalam kehidupan gereja-Mu, jemaat-Mu, tubuh Kristus di GBI Semarang Indah ini. Bersatu dalam kasih Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan sehingga menjadi anak-anak yang kekasih, jemaat yang Kau kasihi Tuhan. Sehingga kami dapat berbagi kasih Yesus kepada teman-teman dan rekan-rekan yang lain, saudara-saudara seiman di tempat ini, bahkan orang-orang yang kami kenal dan kami kasihi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah kasih yang menjadi dasar yang kuat bagi persatuan, membangun persatuan tubuh Kristus. Sekarang kita mau melihat dua alasan mengapa kita membawa perpuluhan pada Tuhan. Dua alasan ini sangat penting, saudaraku. Mengapa jemaat diajar untuk membawa perpuluhan kepada Tuhan? Pertama, karena perpuluhan adalah perintah Tuhan. Ya, dalam Malaki ayat 10a, bawalah olehmu akan segala perpuluhan ke dalam perbendaharaan rumahku, rumah Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, memerintahkan kepada kita, mengajarkan agar kita membawa perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Ya, di jemaat ini di GBI Semarang Indah. Dan kalau ketika kita taat kepada firman Tuhan, yang kedua kita belajar karena perpuluhan akan membuka segala pintu langit atau pintu berkat dalam hidup kita. Ya, Malaki 3 ayat 10 bagian B. Cobailah akan daku dengan demikian. Kalau tiada aku membuka akan kamu segala pintu langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Jadi ketika pintu langit dibuka, itu berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Begitu limpah sampai tidak sempat kita menaruhnya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk membawa perpuluhan. Kedua, karena Tuhan berjanji akan membuka segala pintu langit dan mencurahkan kepada kita berkat yang tiada sempat kami taruh. Hari-hari ini kita merayakan Hari Raya Imlek. Dan ucapan yang sering kita dengar adalah Gongsi Facai, yang artinya semoga tahun baru selamat dan membawa banyak rezeki. Ya, Gongsi Facai. Tapi ketika saya mempersiapkan ini, ada pertanyaan yang mengiang di benak kepala saya. Gongsi Facai, semoga selamat dan banyak berkat. Tapi pertanyaannya, bagaimana mau selamat kalau pintu selamat tidak dibuka? Bagaimana mau banyak rezeki kalau pintu rezekinya tertutup? Ya tentu tidak bisa. Jadi Tuhan mengingatkan bagaimana Gongsi Facai supaya selamat itu bisa terjadi kalau pintu selamatnya tidak dibuka. Bagaimana banyak rezeki bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau pintu rezekinya itu tertutup, tidak dibuka. Nah, bagaimana kita membuka pintu selamat dan pintu rezeki? Yaitu dengan kita tadi membawa perpuluhan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka segala pintu langit. Jadi kuncinya untuk membuka pintu selamat, pintu rezeki, itu di dalam hal membawa perpuluhan kepada Tuhan. Disitulah kunci diberikan kepada kita untuk pintu selamat dibuka, untuk pintu rezeki dibuka dalam kehidupan kita. Sama juga ucapan yang lain. Selain Gongsi Facai,
orang berkata Sinien Yui, artinya semoga tahun baru bertambah makmur. Ya, sama saja. Tuhan bertanya, bagaimana bisa tambah makmur kalau pintu kemakmuran itu tidak dibuka? Dan Tuhan tidak pernah memberikan kunci yang lain untuk membuka pintu langit, pintu kemakmuran. Yaitu hanya melalui perpuluhan itulah kita dapat membuka pintu kemakmuran di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengajarkan kita untuk kita taat dan setia membawa perpuluhan kita kepada Tuhan agar Sinien Yui ini dapat terjadi, kongsi facai dapat terjadi dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini bisa bertambah makmur karena pintu kemakmuran kita dibuka oleh Tuhan. Selanjutnya kita berkata Sinien Sinpu, semoga tahun baru tambah sejahtera. Ya, Sinien Sinpu diucapkan satu dengan yang lain agar tahun baru bertambah sejahtera. Nah, pertanyaan yang sama Tuhan munculkan dalam pikiran saya. Bagaimana mau tambah sejahtera kalau pintu sejahteranya tidak dibuka? Jadi kalau kita mau sejahtera, pintu sejahtera ini harus dibuka. Pintu langit yang mendatangkan sejahtera harus dibuka. Dan Tuhan mengajarkan itu, langit akan terbuka ketika kita taat membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya saudaraku, Tuhan mengajar kita taat firman akan mendatangkan mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga kata-kata Sinien Guaile, ya. Sinien Guaile, kita berkata satu dengan yang lain, semoga tahun baru tambah bahagia. Sinien Guaile. Nah, saudaraku, bagaimana tambah bahagia kalau pintu bahagia tidak pernah dibuka oleh Tuhan? Ya, firman Tuhan dalam Maleakhi pasal 4 berkata, maka semua orang akan menyebut kamu bangsa yang berbahagia. Ketika mereka membawa perpuluhannya kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan mereka bangsa yang berbahagia sampai teman-teman mereka, ya tetangga-tetangga mereka, orang-orang yang mengenal mereka berkata, sungguh kamu bangsa yang berbahagia. Karena apa? Karena pintu bahagia dibuka, keluarganya bahagia, rumah tangganya berbahagia, anak-anaknya berbahagia, cucu-cucunya berbahagia. Karena pintu bahagia itu yang bisa buka hanya Tuhan. Ya, manusia tidak bisa buka pintu bahagia. Kebahagiaan itu hanya di tangan Tuhan. Mungkin kita bisa punya banyak uang, tapi tidak menjamin ya kalau punya banyak uang itu hidupnya bahagia. Bahkan ada orang-orang yang kaya raya tapi hidupnya tidak bahagia. Ya. Jadi pintu bahagia hanya Tuhan yang bisa buka. Banyak orang kaya, uangnya banyak, tapi hatinya kesepian, hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, ya tidurnya tidak bisa nyenyak dan sebagainya. Ya, tapi kalau pintu bahagia dibuka oleh Tuhan, apapun yang kita miliki, kita bisa hidup bahagia dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah kasih Yesus yang menjadi dasar dari persatuan tubuh Kristus. Ya, kalau ada persatuan, di situ akan ada kebahagiaan. Tapi kalau tidak ada persatuan, ada pertengkaran, percekcokan, ya, perseteruan, maka orang kaya pun tidak akan bahagia, suami istri pun tidak akan bahagia, ya, keluarga kaya pun tidak akan berbahagia. Tuhan ingin membuka pintu langit bagi kita, ya, tapi kita harus melakukan untuk mendapatkan kuncinya, yaitu dengan taat melakukan firman Tuhan dan membawa perpuluhan kita kepadanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, kasih pasti lemah lembut, dan kita akan berdoa untuk kita membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Pasti lemah lembut,
memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami tahu kasih-Mu tiada batasnya Tuhan, karena kasih Engkau telah berkorban di atas kayu salib untuk menyerahkan hidup-Mu, darah-Mu tercurah untuk mengampuni dosa kami, bilur-Mu Tuhan terpecah untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang menyukakan hati-Mu sebagai anak-anak yang kekasih atau anak Tuhan yang Kau kasihi dan Kau sayangi. Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam kasih-Mu kepada sesama, agar kami dapat hidup lemah lembut, memaafkan, murah hati, rendah hati, tidak sombong Tuhan, tapi kami boleh taat melakukan sabda Tuhan dan menerima berkat-berkat. Saat ini kami membawa hati kami untuk kami dapat membawa perpuluhan kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan, Engkau disukakan dengan ketaatan kami, dan Engkau berjanji untuk membuka pintu kebahagiaan, pintu kemakmuran, membuka pintu kesehatan, membuka pintu kebahagiaan dalam hidup kami, agar kami dapat memuliakan Engkau dengan keberadaan yang baik dan menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus kami dengan darah Tuhan, supaya pikiran, angan-angan kami berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Nanti Bapak Ibu dapat membawa perpuluhan Bapak Ibu kalau sehabis kebaktian di pintu keluar kotak sebelah kanan. Ya, silahkan kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, agar kita mengalami apa yang kita inginkan dan kita rindukan terjadi dalam kehidupan ini, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Informasi yang pertama, ibadah onsel kita minggu depan di tanggal 13 Februari 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan kembali kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 9 Februari 2022 GPI Semarang Indah akan mulai mengadakan komsel gabungan pada pukul 7 malam bertempat di Aula Gedung Philadelphia, dan kami mengundang semua jemaat untuk dapat bergabung bersama dengan kami dalam komsel gabungan ini. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bagi pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas, mengingat pada saat ini penyebaran COVID-19 varian Omikron sedang meningkat. Dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan, dan Tuhan memberkati kita semua.
Marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Untuk boleh menerima doa berkat, saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sendiri juga terus memberikan akan penyertaan perlindungan-Mu Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang melindungi kami, memberikan akan proteksi-Mu atas kehidupan kami semua. Dan kami juga belajar Tuhan, untuk kami boleh belajar saling membagikan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kepada sesama kami Tuhan. Sehingga dengan kasih Kristus, kami boleh membangun satu kesatuan tubuh Kristus dengan lebih indah lagi. Sidang jemaat kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.